Ini terus keluar dari sini, nah, terus kembali ke sini. Nah, untuk pipa balik ini bisa beku ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Dwi Agung Rahmanto. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi penanganan untuk masalah AC tidak dingin dengan faktor AC Anda kotor ya. Saya akan beritahu bagaimana ciri-cirinya kalau misalnya AC Anda tidak dingin dengan faktor karena AC Anda sudah kotor ya. Kotor di evap maupun kondensornya. Kebetulan ini ada trouble ya, ada masalah, ada case, ada kasus ya. Dan saya rekam sekalian untuk berbagi pengalaman ya, atau berbagi wawasan untuk kalian semua yang mau mungkin berbagi AC sendiri di rumah ya. Saya akan buktikan, ini akan saya tembak. Untuk kecepatan anginnya ini sudah sudah maksimal ya. Kecepatan angin ini sudah paling speed paling besar, tapi tidak dingin sama sekali ya. AC-nya sudah saya running 1 harian tapi tidak dingin sama sekali ya, cuma dingin-dingin biasa lah, sejuk tapi nggak nyes. Prinsip saya kalau AC itu harus nyes ya guys ya. Kita akan tes, akan tembak ya di sini ya. 23 ya, antara 23 sama 22. 23 sampai 22 derajat Celcius. Nah, ini untuk orang Indonesia mungkin masih oke lah ya, karena sejuk-sejuk biasa masih oke lah. Tapi kalau bule atau orang luar ini sangat-sangat kurang. Jadi target saya AC ini harus 19 derajat Celcius untuk evapnya ya. Oke, bagaimana ya faktornya akan saya kasih tahu. Kita langsung menuju ke ordernya. Ini membeku ya guys ya. Jadi untuk pipa balik ya. Jadi ini kita kalau mau ngisi freon dari sini terus keluar dari sini, nah, terus kembali ke sini. Nah, untuk pipa balik ini bisa beku ya guys ya. Artinya apa? Artinya dinginnya itu tidak dihembuskan dengan baik di evaporator atau di indoornya ya. Jadi dia dinginnya itu kembali lagi ke sini. Jadi menyebabkan ini beku. Nah, kalau yang ini yang beku berarti kurang freon ya. Kalau ini yang beku berarti tidak dihembuskan dengan baik ya freonnya ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini ciri-ciri bahwa indoor AC kalian sudah kotor ya, atau odor kalian juga sudah kotor. Keduanya dibersihkan ya guys ya. Kita akan buktikan setelah ini. Saya akan periksa untuk freonnya, apakah masih normal atau tidak. Kita akan cek freonnya. Nah, oke guys, untuk freonnya sudah saya tancapkan di sini ya. Saya cek untuk ampernya 3,5. Kita lihat di sini ya. Ternyata untuk tekanannya ini di bawah 50 PSI ya guys ya. Kelihatan nggak ya? Jadi ini 50 ya guys ya. Ini 50. Jadi tekanannya di bawah 50 PSI. Seharusnya 70 sampai 80 ya. Saya biasanya di 70 PSI ya untuk freon L22. Jadi ini tekanannya di bawah 50 PSI. Tapi ada tapinya. Ini kan beku ya guys ya. Jadi karena beku dia tekanannya rendah. Nah, jadi ketika beku jangan mengecek freon ya guys ya. Percuma, tidak akan terdeteksi tekanan sebenarnya. Jadi langkah yang harus kalian lakukan adalah matikan dulu AC-nya, kemudian tunggu sampai bekunya ini hilang terlebih dahulu. Nanti kalau bekunya sudah hilang baru kalian cek tekanannya ya. Nyalakan AC sebentar, kemudian cek tekanannya ya. Oke, kita coba untuk matikan AC terlebih dahulu, kemudian kita akan cek tekanan freonnya. Maka di sini saya pastikan akan naik, akan berubah ya. Dan itulah tekanan sebenarnya. Oke, kita akan matikan terlebih dahulu. Nah, oke guys, untuk yang beku tadi sudah mencair ya, karena AC-nya, ordernya sudah saya matikan, tapi kipas yang di dalam masih menyala untuk menghembuskan SS tadi ya, supaya mencair lebih cepat. Nah, kita buktikan di sini untuk tekanan keadaan mati ya, tekanan naik 100 lebih. Ini kemungkinan sekali, sangat mungkin sekali freonnya itu masih normal ya guys ya. Kita akan buktikan, tadi kan waktu beku kan tekanan di bawah 50 ya. Sekarang kita akan nyalakan ini odornya. Saya pastikan tekanan akan di atas 50. Karena tadi di bawah 50 itu bukan karena kurang freon ya, tapi karena beku. Maka dari itu jangan pernah mengecek tekanan freon ketika beku ya guys ya. Nah, saya nyalakan terlebih dahulu.
Nah, oke guys, ini setelah freonnya yang beku tadi sudah mencair ya guys ya, baru kita cek tekanannya. Ini akan muncul tekanan normalnya ya, tekanan sebenarnya akan muncul. Tadi kan di bawah 50. Nah, bekunya sudah mencair, jadi jangan pernah ngecek freon ketika beku ya, karena ini sudah mencair, tekanannya sudah sesuai ya, tekanannya sudah tekanan sebenarnya. Ini berada di 50 ke atas, yaitu 50 sekitar 60 PSI ya guys ya. Jadi masih bisa dibilang normal ya, kan normalnya itu 70 ya, 70 sampai 80, 60 nggak masalah ya, kurang sedikit nggak masalah. Jadi ini freonnya cuma kurang sedikit sekali, jadi kita anggap normal ya freonnya. Tapi kenapa bisa beku padahal freonnya normal? Dan tekanannya ampernya pun ya sebenarnya ini tidak bagus ya, harusnya 3 ya, 3,4 ya, harusnya kurang lebih yang bagus. Karena ini kompresornya sudah tua, jadi tekanannya lebih tinggi ya, karena dia kerjanya berat. Nggak masalah, 4,1 masih bisa ditoleransi ya. Makanya ini tekanan PSI-nya tidak ditambah karena ampernya sudah tinggi, jadi cukup 60 saja nggak masalah. Nah, kenapa bisa beku ya guys ya? Ini lama-lama akan beku kembali ya, karena evapnya itu kotor ya. Evapnya kotor, kondensernya juga kotor. Nah, ini nanti lama-lama akan beku. Nah, penanganannya seperti apa? Penanganannya yaitu kita akan cleaning ya, kita akan semprot untuk kondensor dan juga evaporator atau indoor AC-nya kita akan semprot menggunakan semprot jet cleaner tekanan kurang lebih 40 bar sampai 50 bar ya. Ya terserah lah kalian punyanya yang berapa bar. Kalau tinggi-tinggi akan merusak evap. Jadi saya sarankan 40 bar sampai 50 bar untuk tekanan jet cleanernya. Jangan pakai semprotan burung ya guys ya, nanti nggak bisa bersih. Oke, setelah kita tahu ya masalahnya ya, ternyata freonnya masih aman. Jadi masalahnya beku tadi karena evapnya kotor. Jadi kalau ini beku, penyebabnya ada 3. Antara kipas yang ada di indoornya mati, atau evapnya kotor, atau memang indoornya dimatikan. Ya, penyebabnya 3 itu. Jadi dinginnya itu tidak terhembuskan atau tidak tersalurkan dengan baik. Jadi dinginnya kembali ke sini ya. Ya penjelasannya untuk orang awam ya seperti itulah ya. Kalau orang teknik lebih tahu lagi, nggak perlu dijelaskan. Oke, kita akan lanjut untuk bersihkan ordernya terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke dalam bersihkan indoornya. Nanti kita akan buktikan setelah kita bersihkan berapa temperatur ruangannya ya. Oke. Nah, oke guys, untuk tahap pertama kita bersihkan ordernya dulu ya. Nah, kita bersihkan ordernya dulu. Mau dibersihkan indoornya juga, dibersihkan indoornya dulu juga boleh, nggak masalah, bebas. Mau yang di dalam dulu atau yang di luar dulu ya. Kebetulan ini alatnya di luar, jadi saya bersihkan ordernya dulu. Caranya yaitu untuk membersihkan secara benar ya, bongkar dulu ya casingnya. Untuk tiap AC beda-beda cara membongkarnya, jadi tidak akan saya video cara membongkarnya, terserah aja. Yang penting sudah terbongkar, kemudian nampak sebuah kipas. Nah, nanti kita bersihkan dari dalam. Set gitu keluar ya. Oke, untuk langkah selanjutnya ini sudah saya bongkar untuk indoornya ya teman-teman. Kita tinggal bersihkan saja seperti ini ya. Nah, urut ya dari kanan ke bawah, kemudian ke atas lagi ke kiri. Ini untuk indoornya sudah sangat bobrok ini ya guys ya. Cacat semua ini, dan kayaknya ya sudah lama nggak dibersihkan ya, dia sampai mengerak ya. Jadi untuk pembersihan AC ini rutin 3 bulan sekali ya teman-teman ya. Tapi kalau memang kalau memang pemakaiannya itu kotor sekali, misalnya di ruangan yang banyak debu, ya 1 bulan sekali lah bersihkannya teman-teman ya. Nah, habis dibersihkan seperti ini, saya rasa nanti untuk kasus AC Anda tidak dingin selesai ya teman-teman. Ini suhunya bisa 19 derajat Celcius ini kayaknya nih.
Nah, oke guys, jadi setelah di cleaning indoor dan outdoornya, kita akan cek kembali berapa suhunya ya. Ini sudah sangat dingin sekali nih. Saya merasakan di kamar sudah sangat dingin sekali nih, kayak di Indomaret ini ya, nyespol ini. Jadi kita akan cek suhunya. Tadi kan sebelumnya kan 23 ya. 23. Jadi setelah kita bersihkan, kita cek suhunya ya. Berapa suhunya? 18 derajat Celcius, guys. 18 sampai 19 derajat Celcius. Berarti benar kan target saya tercapai ya. Dingin sekali. Jadi masalahnya tadi ada di kotor indoor dan juga outdoornya ya guys ya. Oke, untuk membuktikan bahwa bekunya odol tadi disebabkan oleh kotor, kita akan cek di odornya ya. Nah, kita akan cek di sini. Nah, ini odornya tadi ya teman-teman ya. Sudah tidak beku. Nah, kalau di sini sudah keluar air dingin, di sini juga dingin, nggak membeku, berarti ini sudah normal ya teman-teman ya. Jadi masalahnya untuk AC tidak dingin, kemudian ciri-cirinya di tekanan balik, di pipa balik ini membeku, artinya dia tidak bisa, dinginnya tidak terhembuskan dengan baik di indoornya ya. Entah itu karena kipasnya mati ataupun dimatikan, atau karena kotor evaporatornya. Oke teman-teman, cukup sekian ya. Ini habis ini akan saya tutup kembali untuk cover-covernya. Nah, untuk tutorial menutupnya kan tiap AC beda-beda, jadi tidak akan saya video, kalian cari sendiri ya. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa klik tombol subscribe jika belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.